Masya Allah, alhamdulillah Tata Ibu, kembali Allah rizkikan kita untuk bisa berkumpul di taman-taman surganya Allah, yang mungkin seharusnya hari ini dibersamai Ustadz Rian, betul? Nah, betul tidak? Qadarullah, beliau harus menemani istrinya ya, Masya Allah, Ustazah Fenty yang sudah melahirkan. Biasanya hari Rabu pelajaran apa? Tazkiyatun nafs. Fikih, terjadi ikhtilaful. Tazkiyatun nafs atau fikih? Fikih, Masya Allah ya. Karena fikih itu kompleks dan harus ada persiapannya ya, Masya Allah. Dan ternyata tidak semua yang dadakan itu nikmat. Jadi mohon izin yang duduk di atas kursi ini untuk memaksimalkan ruang amanah mungkin ya yang disampaikan kepada kami, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini Yani akan sedikit mereview buku di sini. Ada yang terbaca tidak? Terbaca tidak? Jerat-jerat iblis, Masya Allah. Dan ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Kenapa? Terlihatnya saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bimbing lisan-lisan kami, bermohon kepada Allah supaya apa yang terucap ini adalah kebaikan. Kalaupun ada sebuah kesalahan atau kehilafan ataupun kekeliruan, semoga Allah mengampuni dan teteh ibu pun melapangkan hati untuk terus mendoakan, insya Allah. Baik, kembali ke tazkiyatun nafs. Kenapa sih kita perlu belajar, perlu menggali tentang materi tazkiyatun nafs? Kenapa teteh ibu? Kenapa mau nikah? Yang terdengarnya teh karena gimana? Kenapa? Iya. Kenapa hatinya perlu dijaga? Sedang terbolak-balik ya, qalb, saling berbolak-balik, betul. Dan amalan hati ini disebutkan adalah amalan yang paling utama. Kenapa? Karena amalan badan, amalan zahir tidak akan menjadi sebuah ibadah yang berganjar pahala kecuali dibarengi dengan amalan hati. Yaitu apa salah satunya? Selain niat, seluruh amalan akan tertolak kecuali dibarengi dua perkara, yaitu ikhlas dan juga ittiba. Ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhlas itu adalah amalan hati. Maka perlu sekali untuk kita menggali, mempelajari tentang tazkiyatun nafs. Tapi mungkin bisa jadi ya materi ini sering terus diulang, sering terus kita dengar, sering kali kita tulis, tapi tadi hati itu sering kali berbolak-balik, dan manusia itu memiliki sifat pelupa. Maka harus terus saling diingatkan. Nah, Masya Allah ya. Terkait jerat-jerat iblis. Nah, di bagian ini tidak akan bahas dari awal ya. Tapi di sini ada bagian yang menarik, di mana ada seorang pemuda salih merenung. Nah, ketika teteh ibu ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan kebaikan gitu ya dari sebuah perenungan, maka perlu memikirkan lebih dalam. Maka pemuda salih ini merenung, bertafakur. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim pun seperti itu ya. Ketika beliau ingin mencari Tuhannya, maka beliau merenung, mencari tahu. Nah, di sini beliau memaparkan ada 10 pintu yang menjadi pembuka iblis menggoda kita. Dan Masya Allahnya beliau pun memberikan kuncinya seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi iblis itu akan melakukan segala cara untuk menggoda, untuk memplesetkan manusia dari jalan Allah. Bahkan ketika dia sudah divonis bersalah,
dia sudah divonis terlaknat, iblis bukannya meminta maaf, tapi malah berputus asa dari rahmat Allah dan dia menantang Allah. Adam dan iblis sama-sama bersalah, tapi yang membedakannya Adam tidak berputus asa dari rahmat Allah. Adam meminta maaf, meskipun Adam itu, Nabi Adam alaihissalam, bukan yang benar-benar bersalahnya, tapi Nabi Adam tergoda oleh istrinya. Nah, kemudian iblis bersalah, iblis terlaknat, tapi bukannya minta maaf, malah berputus asa dan juga menantang Allah, bahwasanya iblis akan menggoda setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam dari arah depannya, belakangnya, kirinya, kanannya, tidak dari jalur atas. Kenapa tidak jalur atas? Kenapa? Karena dari jalur atas itu adalah jalur hidayah, jalur cahaya Allah untuk setiap hambanya. Kenapa nggak dari jalur bawah? Kalau jalur bawah itu manusia sudah meninggal, dan ketika seseorang sudah meninggal maka terputus setiap amalannya, dan terputus juga untuk apa setan menggoda orang yang sudah meninggal. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui talbis iblis ya? Karena iblis itu akan iblis itu akan menyodorkan sebuah kebatilan menjadi sebuah kebaikan, sebuah racun menjadi sebuah nikmat. Maka sebelum kita masuk ke poin ini, kita sama-sama dawamkan suatu doa yang dimana kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kemampuan, Allah tampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran, dan Allah rizkikan kita untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Dan semoga Allah menampakkan kebatilan itu sebagai kebatilan, dan Allah rizkikan kita untuk menjauhinya. Kenapa doanya seperti itu? Karena betapa banyak ya Allah menampakkan kebenaran di mata kita, Allah memberikan kebaikan di sekeliling kita, tapi ternyata diri kita sendirilah yang apa? Yang mengabaikannya, tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau mengambil kebaikan itu. Maka kita berdoa sama Allah, semoga Allah menampakkan kebaikan sebagai kebaikan, dan Allah rizkikan kita untuk bisa mengikutinya. Bagaimana doanya? Mohon izin nyanyi satu kali, teteh ibu satu kali ya. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan warzuqna tinabah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menampakkan kebaikan itu sebagai kebaikan, dan Allah rizkikan kita untuk bisa mengikutinya, dan Allah menampakkan kebatilan sebagai kebatilan, dan Allah rizkikan kita untuk bisa menjauhinya. Kenapa? Karena kembali tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu ya. Betapa banyak kesempatan kebaikan yang kita lewati disebabkan apa? Disebabkan mungkin kelalaian, disebabkan mungkin kebodohan diri kita, atau juga disebabkan hawa nafsu. Maka berhati-hatilah dengan 3 perkara ini: kebodohan, hawa nafsu, dan juga kelalaian. Dan yang paling berat adalah kelalaian. Kenapa yang paling berat itu kelalaian? Karena bodoh itu bisa hilang dengan belajar. Hawa nafsu pun bisa hilang dengan belajar dan diiringi dengan aktivitas positif. Tapi kalau sudah diserang kelalaian, sepintar apapun dia, sebaik apapun lingkungannya, kalau sudah terjangkit penyakit lalai, maka tidak ada bisa yang menyelamatkannya kecuali Allah dan keinginan diri sendiri untuk bisa berubah. Mungkin ayatnya familiar di teteh ibu, bagaimana bahwasanya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dirinya sendiri ingin berubah. Dan guru kami menyampaikan, kalau teteh ibu punya IG,
boleh di follow Quranic Review. Nah, jadi selalu mengikuti akun itu gitu ya, Masya Allah, di mana akun itu selalu membuka makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Di akun itu dijelaskan bahwasanya di ayat A'rad itu Allah tidak menyebutkan islah. Nah, kalau islah itu perubahan dari buruk ke baik. Misalnya kalau dalam bahasa Arabnya, Abi yuslihul bab, ayah aku memperbaiki pintu. Berarti dari keburukan atau dari yang rusak menjadi baik. Tapi di ayat itu Allah memakai yugoyiru. Kenapa pakai yugoyiru? Karena dari buruk, dari sebuah dari baik ke buruk. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya yang berbuat buruk itu adalah diri sendiri, dan Allah tidak menginginkan keburukan pada hambanya. Jadi ketika kita melakukan keburukan, kita melakukan kelalaian, sejatinya itu bukan qadarullah. Qadarullah kita di scroll HP saja. Itu bukan qadarullah, tapi itu dari hawa nafsu diri sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Pintu yang pertama adalah kerasukan dan prasangka buruk. Nah, kerakusan. Apa itu rakus? Oh, tadi dengannya kerasukan. Kerakusan. Apa itu rakus? Tamak. Nah, Masya Allah, ingin segala diambil. Kalau bahasa Sundanya apa? Dirau usiku. Ya, kerasukan. Bahasa letot itu. Kerakusan dan juga prasangka buruk ya. Maka kita sering diingatkan bahwasanya prasangka buruk itu adalah pintu kehancuran. Bagaimana prasangka buruk itu bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri, ibu dan anak, sahabat karib. Nah, maka berhati-hati dengan prasangka buruk dan juga kerakusan atau ketamakan ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak rakus dan tidak berprasangka buruk? Beliau memaparkan yaitu dengan cara yakin dan juga qanaah. Yakin kepada Allah bahwa setiap apa yang Allah hadirkan, apa yang terjadi itu pasti mengandung kebaikan. Dan apa itu qanaah? Qanaah itu menerima apa yang sudah dihadirkan oleh Allah, baik qanaah dari segi duniawi, misalnya makan dengan pempek setiap hari, alhamdulillah, masih alhamdulillah bisa makan ya. Bagaimana saudara kita mungkin satu hari pun belum dapat makan, maka perlu qanaah dan juga yakin kepada Allah. Yang kedua, rasa cinta yang berlebihan kepada kehidupan dunia. Nah, kemudian bagaimana cara untuk tidak cinta